Hai semuanya, dengan saya Rifki di sini di podcast Suara 8. We can hear your voice. Oke, kali ini kita ada di segmen ngobrol bareng lansia. Oke, hari ini kita kedatangan tamu nih, yaitu K3 dari PS, yaitu adalah Bu Sri Sulistiani. Pagi Bu. Selamat pagi. Ya, kabarnya gimana Bu hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya Bu. Sehat mudah-mudahan. Amin. Sehat selalu. Amin. Oke. Nah, kali ini itu oh iya Bu, hari ini kan kita bakal ngobrol-ngobrol nih tentang lansia. Nah, dari Ibu sendiri nih, lansia itu seperti apa sih Bu gambarannya? Ya, kalau kita berbicara tentang lansia, yaitu pertama dilihat dari usia dulu, ya. Banyak sekali batasan-batasan seseorang itu dikatakan lansia, ya. Kalau di Indonesia kita mendasarkan pada Undang-Undang Kesejahteraan Lansia, yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998. Orang dikatakan lansia kalau sudah memasuki usia 60 tahun ke atas. Oh, berarti 60 tahun ya Bu, sudah dikatakan lansia gitu Lansia ya? itu, ya. Jadi kalau Bu Listiani ya mau lansia. Nah, Oke, gitu. oh iya, kan kalau udah umur 60 tahun ya nih Bu, kan mesti bakal ada masalah-masalah tuh kesehatan atau yang lainnya. Yang sering dialami lansia tuh kayak gimana aja sih Bu? Iya. Kalau kita berbicara kesehatan, berarti itu masuknya kepada kondisi biologis, ya, secara fisik. Gitu. Sekalipun kalau kita membahas tentang lansia, sebetulnya banyak sekali perubahan-perubahan, penurunan. Tidak hanya dari segi biologis, dari fisik, dari psikologis, ya, kemudian dari aspek sosial, kemudian dari juga aspek finansial, itu semua permasalahan secara umum. Tapi kalau kita berbicara tentang aspek fisik, kesehatan, banyak sekali penurunan-penurunan, ya. Seiring bertambahnya dengan usia, seseorang itu akan mengalami penurunan secara fisik. Misalkan apa? Bisa dilihat nih dari Kristiani, dari segi kulit mulai keriput, ya toh. Oh iya. Nah, contohnya seperti itu. Kemudian dari fungsi panca indera sudah mulai ada penurunan. Dari mata nih Bu Listiani sudah pakai kacamata, ya. Kemudian dari segi persendian juga nih sudah mulai lututnya sakit. Nah, itu dari segi. Di samping itu juga seringkali berbarengan dengan itu kesehatan itu juga ada penurunan, sudah mulai berdatangan penyakit-penyakit itu. Ya, ada penyakit yang diabetes, darah tinggi, jantung, ya. Itu misalkan penyakit-penyakit kondisi kesehatan yang sering dialami pada lansia. Nah itu berarti kalau udah lansia itu bakal ada penurunan-penurunan fisik kayak gitu ya Bu, dari kesehatan sendiri sama sampai masalah tubuh yang sudah nggak fit kayak gitu ya Bu. Iya, itu kayaknya itu sudah merupakan suatu kodrat, ya. Secara alami, ya, suatu proses alami itu terjadi dengan sendirinya seiring dengan bertambahnya usia. Itu akan dipercepat, ya, apalagi dia tidak diimbangi dengan hal-hal tertentu. Itu proses itu akan cepat sekali, proses penurunan itu. Lah itu yang bisa mempercepat penuaan itu kayak gimana Bu contohnya? Yang pertama adalah pola makan. Penting sekali, ya, kita harus menjaga pola makan. Di saat seseorang itu sudah memasuki masa tua atau lansia, itu pola makan harus dijaga. Pola makannya bagaimana? Ya, misalkan, ya, dia harus lebih banyak mengkonsumsi buah serat, itu penting. Harus mengurangi kolesterol, ya. Kemudian yang punya kebiasaan merokok, ya, kan biasanya ada itu, di masa muda dia, ya, merokoknya, ya.
hebat sekali. Tetapi ketika masa tua itu harus dikurangi, bahkan kalau bisa harus ditinggalkan. Ya, karena apa? Itu akan mempengaruhi proses kerja jantung kita. Berarti itu wajib ya Bu, yang kayak ngerokok terus yang minum itu juga wajib ditinggalkan ya Bu? Minum alkohol itu sangat cepat sekali, ya, mempercepat proses penurunan ya secara psikis, secara fisik terutama. Oh iya Bu, kalau semisal itu kita rajin olahraga nih di masa muda, itu bisa memperlambat penuaan apa enggak sih Bu? Ya, bagus sebetulnya ya, olahraga secara teratur itu bukannya ya di samping memperlambat ya, itu akan mengurangi resiko bagi lansia itu terhadap datangnya berbagai macam penyakit. Olahraga secara teratur ya, di masa muda dia gemar sekali olahraga, bagus. Di masa tua jangan ditinggalkan. Oh berarti tetap lanjut Iya, gitu harus ya Bu? tetap rutin olahraga. Sekalipun olahraga yang di masa tua itu harus disesuaikan dengan kondisi tubuhnya saat ini. Dulu seneng lari, harus target ya, sekian menit saya harus lari sekian kilometer. Kalau tua kan enggak ya. Kalau misalkan kayak Bu Listiani nih, kan sudah mulai lututnya sakit ya, itu ada beberapa pantangan, tidak boleh olahraga macam-macam. Olahraganya harus ada 2 macam yang disarankan oleh dokter. Itu apa aja Bu? Ya, pertama harus olahraga bersepeda, tapi sepeda statis. Ya, tahu toh sepeda statis? Ya, itu. Ya, sehingga kalau kalian main ke rumah Bu Listiani ya, itu ada sepeda statis. Kemudian yang kedua, karena sakit lutut ini juga harus renang. Oh wajib berenang gitu ya Bu? Hanya dua olahraga itu saja yang disarankan ya. Itu tadi yang saya katakan bahwa apa jenis olahraga itu harus disesuaikan dengan kondisi tubuhnya saat ini, kondisi fisiknya, dan itu juga harus dikonsultasikan dengan dokter, termasuk tadi juga menu, pola-pola makan. Oh berarti tetap harus dikonsultasikan ya Bu? Selalu ya. Ketika seseorang itu sudah memasuki masa lansia ya, apalagi sudah punya nih riwayat sakit ya, saya punya sakit apa, konsultasi dokter ya, check up secara rutin harus selalu dilakukan ya. Apalagi yang punya darah tinggi itu selalu ya minum obat secara teratur, jangan seenaknya sendiri. Saya kok sudah tidak pusing ya, obat tensiku tak turunkan ya, itu kalau dokter mengatakan tidak boleh. Ya, itu kok nggak boleh, kenapa Bu? Ya, kata dokter ya, ketika konsultasi dengan dokter mengatakan bahwa tetap diminum, karena kalau sudah berhenti dan akan kembali lagi ke perilaku yang awal, dalam arti kondisinya akan memperparah, maka program itu akan berawal lagi dari semula. Oh ya. Jadi kayak sia-sia gitu ya Bu, yang sudah dilaksanakan betul. gitu. Betul. Ya, tetap dilakukan, tapi kalau kondisinya sudah membaik, biasanya dokter itu akan mengurangi dosisnya. Oh berarti yang menentukan turunnya dosis itu dari dokter gitu ya Bu? Yang lebih tahu dokter, yang mengatur gizi harus makanan apa yang dianjurkan, kemudian makanan apa yang harus ditinggalkan, dihindari, itu juga dokter ya, termasuk juga dokter ahli gizi di situ. Oh iya Bu, ngomong-ngomong olahraga nih Bu, untuk lansia ya, kan tadi kan ada olahraga itu wajib dikonsultasikan dulu kepada dokter. Nah, semisal itu ada lansia yang masih pingin tetap ngelaksanain olahraga yang dulu-dulu tanpa konsultasi, itu akibatnya kayak gimana sih Bu? Iya kan, kalau kemungkinan besar akan berakibat fatal juga ya toh, akan itu contohnya apa aja kondisi fisiknya. Lah wong lansia sudah jalannya aja sudah kerepotan begini, kayak Bu Listiani pengen lari ya toh ya. Sebentar mungkin bisa, tetapi lama-kelamaan kan akhirnya ya lututnya semakin parah, jangan-jangan nanti malah pakai tongkat ya toh. Itu olahraga jadi selalu ya, makanya ya di sini peran keluarga itu sangat penting sekali. Oh ya, berarti dari keluarganya sendiri tuh harus tetap mantau terus
Kayak gitu ya, Bu? Iya, harus mantau, harus mendampingi si lansia itu. Oh, itu wajib dari 24 jam atau di waktu-waktu tertentu aja, Bu? 24 jam. Oh. Ya, kasihan. Sehingga kalau kita misalkan melihat gitu ya, ada lansia, kakek nenek hanya tinggal berdua, sama-sama lansia, tidak ada cucu di situ, ya, tidak ada anak, atau sebaliknya, ada cucunya, ada anaknya, tapi mereka punya kesibukan sendiri-sendiri. Kasihan. Akhirnya apa? Si lansia itu kan tidak ada yang merhatikan, ya, Oh. dari semua aspeknya, makanannya, kegiatan sehari-harinya itu ya tidak ada yang merhatikan. Oh iya, Kasihan. ngomongin kebutuhan ya, Bu, kan tadi juga kebutuhan ya. Nah, itu kebutuhan penting lainnya untuk lansia itu apa aja, Bu, kalau boleh tahu? Iya. Kalau kita berbicara kebutuhan, ya lansia itu juga manusia kan ya. Iya. Kebutuhannya sebetulnya sama kok dengan kebutuhan manusia pada lainnya, ya. Kalau kita melihat ya misalkan dalam teori kebutuhan itu ada seseorang, satu kebutuhan pokoknya adalah kebutuhan fisik, ya, makan, minum, sandang, pakaian. Lansia juga sama, masih butuh itu, ya. Kemudian kebutuhan akan rasa aman, betul enggak? Iya. Lansia butuh enggak? Butuh sih. Masih butuh, dia butuh bahkan lebih. Bagaimana dia mempunyai atau rasa nyaman, rasa aman, terutama amanan yang diciptakan oleh lingkungannya. Kemudian kebutuhan sosial, lansia juga butuh, dia masih berinteraksi dengan orang lain. Oh. Ya toh, jangan Iya. dikucilkan atau ditaruh di kamar atau mungkin justru ditaruh di panti jompo. Kasihan, ya. Anaknya tidak pernah nengok, seakan-akan sudah di panti jompo sudah beres. Enggak, dia juga butuh melakukan interaksi dengan orang lain, ya. Sehingga di masa lansia itu kadang-kadang dia punya suatu kegiatan, dia punya komunitas kegiatan sosial khusus para lansia. Oh, itu nih. contohnya apa aja, Bu, kalau boleh tahu? Contohnya kalau misalkan ke pegawai negeri ya, Ya. misalkan para pegawai itu yang sudah pensiun atau yang sudah purna, dia punya kelompok, punya WA group nih, ya, para pensiunan, ya, pensiunan mana mungkin satu dari SMK 8 ada, atau mungkin yang punya dari instansi tertentu itu mereka para lansia punya grup ya, komunitas tersendiri, dia enjoy di situ. Itu kegiatannya kalau boleh tahu apa aja, Bu? Untuk kegiatan dari para pensiunan Iya, kayak gitu. biasanya mereka itu ya sering temu kangen, ya tidak rutin tiap bulan lah, 2 bulan sekali, 3 bulan sekali, ya kadang-kadang ya ada semacam arisan. Tidak banyak, paling ya ketemu hanya 10.000 atau 20.000, itu hanya sebagai sarana saja. Ya jelas mereka kangen-kangenan ketemu, itu bisa membuat kita happy loh, ya, nyambung usia juga itu. Oh, berarti lebih ke arah sosialnya gitu ya, Bu? Lebih ke arah sosial, betul. Berarti dari tadi itu kebutuhan yang telah dijelaskan sama Bu Sri Sulistiani itu ada kebutuhan sosial seperti manusia biasa. Iya. Terus ada bahkan ada yang dilebihkan ya, Bu, kayak lebih ke arah sosial terhadap keluarga dan teman-teman dari lansia itu sendiri ya, Bu. Betul ya, dia kan juga butuh. Kalau anak muda, kalian juga butuh kan ketemu, Iya. interaksi dengan teman sebaya, betul enggak? Iya sih. Nah, demikian juga lansia. Lansia itu juga butuh dia bergaul dengan teman sebaya. Ya tadi contohnya misalkan sesama pensiunan, ya itu, atau pengajian, kan betul kan? Mereka ketemu, ya, disalurkan kepada kegiatan-kegiatan sosial yang bersifat positif. Oh, kayak gitu ya, Bu. Iya. Oh iya, Bu. Kan dari ngomongin kebutuhan itu ya, Bu, kan pasti juga ada kebutuhan kesehatan ya, Bu. Iya. Nah, itu kalau lansia itu yang harus diperhatikan dalam kesehatan tuh apa aja sih, Bu, kalau boleh tahu? Ya harus bisa menjaga, ya, di saat dia sudah konsultasi dengan dokter, dia tahu
kondisi kesehatannya, fisiknya kayak apa ya, entah itu penyakit atau penurunan fisik lainnya, maka dia harus diperhatikan. Satu, mungkin dari dokter ada obat harus diminum secara rutin ya. Nah, kalau misalkan di masa pandemi ini ya harus kontrol seperti Bu Listiani nih. Ya. Bu Listiani itu harusnya itu tiap seminggu sekali harus terapi. Itu terapi apa, Bu? Ya, karena kan lutut Bu Listiani sakit nih, ya harus terapi ke rumah sakit. Tapi karena di masa pandemi ini akhirnya ya bisa mengatur, ya sudahlah tidak usah terapi, tetapi pola makan tetap harus dijaga, seperti apa saran dokter yang harus ditinggalkan. Yang kedua, sepeda statis ya, alhamdulillah di rumah ada itu sepeda statis. Renang pun ya selama ini harus ditinggalkan dulu karena takut kan ya. Lansia saat ini kan rentan sekali ya untuk COVID ini, makanya kita harus bisa menjaga diri. Nah, yang perlu sekali karena lansia itu sudah kadang-kadang pikun. Ya. Nah, dari pihak di sini keluarga mengingatkan, ya, Nek, ya, Eyang, Mbak, obatnya belum diminum, nah, harus diminum. Kalau perlu diambilkan, ini obatnya, ini minumnya, itu harus ditelateni semacam itu. Berarti keluarga juga ikut mendampingi dalam menjaga kesehatan lansia gitu ya, Iya, Bu? kalau bisa disimpulkan bahwa keluarga itu punya andil, punya peran yang sangat besar sekali ya untuk mewujudkan bagaimana menciptakan kesehatan lansia gitu. Oh iya, Bu, kan ngomongin kesehatan itu kan nggak cuma kesehatan fisik aja ya, Bu. Iya. Juga ada kesehatan raga. Nah, itu semisal ada lansia nih, Bu, itu ditaruh ke panti jompo, tapi keluarganya nggak mendampingi gitu, Bu, jarang datang, itu gimana ya, Bu? Iya. Kalau kita berbicara raga kan berarti fisik tadi, ya sama raga dan fisik. Itu berkaitan dengan kondisi psikologis, ya, rasa aman, ya, bagaimana dia mendapatkan suatu ketentraman. Nah, kalau ada orang tua masih punya keluarga tetapi ditaruh atau ya di panti lansia, panti werda, itu sebetulnya tidak masalah selama si anak keluarga itu tetap ya dia menengok ke sana, Tetap ada interaksi rutin, gitu ya, Bu? Iya. Biasanya ya ketika kita melakukan studi ya di panti lansia, ada berbagai macam motivasi mereka itu pengen tinggal di sana. Pertama, ada yang karena keinginan si lansia sendiri, anaknya tinggal di sini enggak apa-apa ya, bahkan mungkin anaknya karena secara ekonomi memungkinkan dia bisa membayar babysitter. Iya, tapi lansianya enggak mau, dia seakan-akan enjoy, nyaman kumpul dengan teman sebayanya. Jadi itu lebih memilih ke panti sendiri gitu ya, Bu? Dia karena di panti itu kan banyak sekali kegiatan, ya kadang-kadang nyanyi, kegiatan kerohanian, kalau pagi secara rutin ada kegiatan senam lansia, itu dia enjoy, seneng. Kalau di rumah ya toh dia adalah telik sendiri, tidak ada siapa-siapa, nanti cucunya kerja, anaknya kerja, dia di rumah sendiri, ya dia mungkin akan merasa kesepian. Ya, atau mungkin yang kedua ya itu yang baik, atau yang kedua mungkin mudah-mudahan tidak terjadi ya, tidak terjadi pada kita semua. Keluarga itu menaruh lansia, memasukkan lansia ke panti werda, mungkin karena dia tidak mau direpotkan, itu kasihan sekali. Ada ya yang semacam itu. Jadi seakan-akan ya mungkin orang tua kan ya semakin ya usia itu bertambah, kadang-kadang ada pikun, sudah dikasih makan bilang belum, merepotkan ya toh, cerewet ya, tapi ada mungkin si anak atau menantunya tidak cocok, akhirnya udahlah taruh di sana, dimasukkan di dalam panti lansia. Tapi ketika masuk di panti lansia sama sekali tidak ditengok, ya sudah lepas, kasihan sekali ya, akhirnya sampai dengan meninggal ya, karena di sana ada
Siapa yang bertanggung jawab ketika memasukkan lansia ke panti werda ya, panti lansia itu ada siapa yang bertanggung jawab, namanya siapa, alamatnya di mana, kontak personnya siapa, sehingga kalau terjadi sesuatu pada si lansia tadi mudah dihubungi. Nah, kayak tapi gitu ya? kejadian yang kedua tadi Ya. karena ditinggalkan, dimasukkan begitu saja sudah lepas, sampai akhirnya sakit dihubungi tidak datang, sampai meninggal dihubungi tidak datang, akhirnya yang memandikan, yang menyolatkan, menguburkan ya pihak panti lansia, tidak ada keluarga yang menengok ya. Itu kasihan sekali ya, mudah-mudahan tidak terjadi pada kita semua ya, nasib Amin. lansia yang seperti itu. Oh iya Bu, kan tadi ngomongin kesehatan juga ya, dari fisik sampai ke mental. Nah ini kan masa COVID kayak gini ya Bu. Iya. Nah itu untuk pencegahan sendiri untuk lansia itu kayak gimana sih Bu dari penyebaran COVID ini? Iya, ya di masa pandemi COVID ini ya lansia mempunyai rentan mudah sekali terpapar ya. Nah, karena kondisinya seperti itu ya, bahkan kalau tidak salah Bu Listiani baca di WHO, data WHO itu Iya. 22% ya, 22% orang yang meninggal karena COVID itu 22%-nya lansia. Ya, karena apa? Kenapa bisa seperti itu? Karena imunitasnya di sini kan semakin menurun. Iya. Daya tubuhnya semakin menurun, mudah sekali virus-virus atau bakteri itu masuk ke dalam tubuh kita. Nah, untuk mencegah itu maka ya satu, olahraga tetap teratur, harus. Oh ya olahraga. Iya. Kemudian yang kedua, hindari untuk melakukan kegiatan-kegiatan sosial saat ini, sementara ini. Karena apa? Dengan kegiatan sosial otomatis terjadi di situ kerumunan, bener enggak? Iya. Nah, kadang-kadang kita lupa ya, lepas maskernya melorot, tidak pakai. Kemudian kita ngomong saking asiknya ngobrol membicarakan tentang masa lalu kita ya, zaman kejayaan kita dulu, akhirnya tidak pakai masker. Nah, itu jangan sampai. Kemudian yang kedua, hindarkan ya, jika ada rutinitas untuk kontrol ke rumah sakit, sementara ini hindarkan dulu. Nah Bu, kalau misalkan saya mau konsultasi nih, obat saya habis. Zaman sekarang canggih, manfaatkan dengan sistem mobile ya, kita bisa lewat HP konsultasi dokter ya, obat saya habis yang ini, kita boleh nggak minta kopersiapnya. Akhirnya kita beli tanpa kita harus ketemu langsung, kita datang ke rumah sakit. Berarti konsultasi di ikut masa modern gini online iya, semua gitu bisa ya? online ya. Apalagi kemudian kita sakit apa ya, kita sekarang mobile kok ya. Di sana sistem mobile itu banyak sekali, memanfaatkan HP ya. Telekomunikasi itu mudah sekali, atau bahkan sekarang istilahnya dengan menggunakan telemedicine ya, menggunakan konsultasi dengan dokter dengan menggunakan aplikasi tertentu. Itu ya. Oh ya Bu, ada lagi nggak sih Bu cara mencegah gitu, kayak meningkatkan imun dari makanan itu? Jelas, pola makanan juga ya. Makanan apa ya, itu yang perlu dihindarkan saat ini, itu harus, kalau perlu hindarkan membelikan makanan tertentu bagi lansia dengan kita membeli dari luar. Berarti buat sendiri gitu ya? Kalau lebih higien kalau lansia itu kita sajikan menu makanan dari buatan kita sendiri, lebih sehat, lebih terjaga kesehatannya. Iya Bu, secara umum nih Bu, untuk makanan yang cocok untuk lansia itu kayak tipe-tipe kayak gimana aja sih Bu? Iya, satu tadi yang saya katakan berserat. Oh berserat ya. Iya. Kemudian hindari yang banyak kolesterol. Yang berlemak-lemak gitu ya Bu? Berlemak-lemak kolesterol, kenapa? Akan memacu kerja jantung. Iya. Kemudian yang ketiga ya, yang garam. Iya, garam itu juga harus mulai dikurangi konsumsi garam. Apalagi dia sudah mengidap penyakit hipertensi. Ya, gorengan-gorengan itu kalau bisa jangan. Iso ya ditinggalkan, kalau tidak ya dikurangi sedikit demi sedikit.
Kemudian tadi ya makanan yang beralkohol. Iya. Ya, segala sesuatu sekarang kan banyak sekali tuh Iya. anak muda ya toh, makanan-makanan asik tetapi juga itu mengandung kadar alkohol, itu juga tidak boleh. Itu Berarti untuk makanan ya Bu, itu Iya. yang berserat. Oh ya, protein itu butuh nggak Bu untuk lansia? protein perlu, Oh perlu ya. sangat perlu, tapi jangan terlalu ditambah seperti telur ya toh. Iya. Boleh, masih lansia tuh butuh protein. Oh. Tetapi jangan sampai ya berlebihan protein itu. Oh, iya. Ya, tentunya itu juga harus dikonsultasikan. Untuk ibu dengan usia sekian, kondisi kesehatan sekian, maka per hari harus maksimal mengkonsumsi kadar protein sekian gram. Ya, sekian miligram kalori. Ada batasannya itu gitu ada. ya? Itu yang tahu adalah ahli gizi dan dokter. Oh ya nih guys, berarti untuk tadi itu ya, untuk makanan yang perlu diperhatikan untuk lansia itu ada dari yang makanan berserat, makanan berprotein, lalu hindari juga yang kolesterol tinggi yang berlemak itu seperti gorengan, lalu kayak nasi padang itu juga dikurangi untuk lansia. Ya, Ya, Bu. betul, itu lemaknya. Lemaknya banyak ya, Bu. Iya, tinggi sekali kadar lemaknya, santan kan? Iya. Iya. Oh iya guys, sekian dari perbincangan kita ini dengan K3PS Bu Sri Sulistiani. Terima kasih Bu telah hadir di podcast Suara 8 ini. Oh iya Bu, ada saran nggak sih Bu dari dari Ibu sendiri mengenai podcast kali ini? Bagus, ya, hebat. Ya, kalian anak milenial tetapi tetap ya tidak ketinggalan teknologi dan selalu bisa mengupdate ya masalah-masalah yang lagi ngetren saat ini apa ya, bisa mengangkat isu-isu ya, isu permasalahan yang saat ini sedang ngetren ya, bagus sekali, pertahankan ya. Kemudian kalian juga perlu juga untuk mengeksplor gitu ya, materi-materi, misalkan ketika kita temanya apa nih gitu ya, kalian juga perlu untuk mengeksplor materi itu. Itu saja saran saya. Oh iya, Bu. Ya, sukses untuk kalian semua. Ya, Amin. terima kasih semuanya. Oh iya Bu, bentar nih Bu, sebelum ditutup ya, itu ada saran nggak sih Bu untuk siswa-siswi SMK Negeri 8 Semarang sendiri untuk lebih kayak giat belajar atau kayak gimana Bu? Untuk anak-anakku ya, semua jurusan ya, untuk di masa pandemi ini tetap jangan terlena. Tetap ya, pembelajaran tetap dilakukan sekalipun dengan cara daring. Ya, itu satu itu. Kalian tetap materi-materi apa yang diberikan oleh Bapak Ibu guru kalian, bagaimana kalian pelajari, lakukan komunikasi. Ya, toh sekarang banyak sekali dengan menggunakan media, kemudian platform apa yang digunakan oleh guru, manfaatkan dengan baik. Jika ada kesulitan, jangan diam. Ya. Tanya gitu ya. Iya, kemudian juga disiplin, kan sudah ada jadwal tuh kan. 7:30 harus sudah on time pembelajaran jam pertama, ya sudah pembelajaran jam pertama. Dan yang saran terakhir ya, kalau tadi mengatakan bahwa kita itu tidak boleh datang ke rumah sakit, datang ke dokter, silahkan ya, kalian nanti bisa ya, kalau ada sudah launching ya, kita kan belum launching nih SMK Negeri 8 ya, mengeluarkan suatu aplikasi yang namanya GoCare ya, pendampingan lansia, tetapi menggunakan aplikasi Android. Oh, di Android gitu. Iya, nanti gitu kalau ya, sudah Bu? launching ya, tinggal nanti misalkan aduh ibu saya nih kok tiba-tiba merasa badannya lemes ya, saya harus bagaimana untuk kolesterolnya ya, dia tensinya, gulanya bagaimana, takut mau ke rumah sakit, pakai saja aplikasi tadi, tinggal buka GoCare HP, ya. tinggal tanya gitu aja. Iya, itu teman-teman kalian tuh hebat, sudah bisa mewujudkan aplikasi itu. Nanti kalau sudah launching ya, ini belum launching, baru ini masih dalam proses, tunggu tanggal mainnya. Ya, terima kasih Bu. Ya. Oh iya guys, untuk pemenang nih dari kuis-kuis minggu lalu itu ada yang pertama, ada bentar ya, Calvin Simbolan dan Areta Sansia. Oke, untuk informasi lebih lanjut nanti bakal di DM nih sama admin dari Suara 8. Oh iya guys, oh ya, aku ada kuis nih untuk kalian semua. Yang pertama nih, cuma satu aja sih.
apa aja sih yang bisa kalian lakukan kepada nenek-nenek kalian, kakek-kakek kalian atau lansia lainnya yang telah dijelaskan oleh Bu Sri Sulistiani. Ya, oke, cukup itu. Tinggal komen aja di bawah ya, di komentar. Untuk pengumuman akan dijelaskan di minggu berikutnya. Oke. Sekian dari saya Rifki di podcast Suara 8. Tetap pantengin terus Suara 8 karena kita bakal berikan konten-konten menarik setiap minggunya. Sekian dari saya, tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan yang ada. Sekian dari saya, terima kasih. Bye bye.